Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas kimia kembali dengan bab laju reaksi ya, uji kompetensi 2. Saya ambil kelas 11. Kalian bisa buka buku PR penerbit Intan Pariwara halaman 96. Kita belajar bersama ya Dek ya. Nomor 1. Menurut teori tumbukan, produk dalam reaksi kimia dapat terbentuk apabila A. Terjadi tumbukan antar partikel yang bereaksi, memang harus ada tumbukan, tapi syaratnya harus tumbukan sempurna ya. Gerakan partikel-partikel reaktan sangat cepat dan acak. No. Energi kinetik partikel lebih rendah daripada energi pengaktifan. Salah ya, ini harusnya energi kinetik harus lebih besar daripada energi aktivasi. Partikel-partikel reaktan yang bereaksi mempunyai energi yang besar. Energi hasil tumbukan partikel lebih besar daripada energi pengaktifan. Nah, inilah teori tumbukan ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai grafik tersebut adalah, kita lihat, sisi reaktan lebih besar daripada produk. Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, ini menandakan dia bersifat eksoterm. Inilah diagram eksoterm ya. Produknya tuh di bawah, reaktannya di atas. Yang namanya entalpi itu ini ya, Dek. Reaktan menuju produk itu disebut entalpi. Inilah nilainya entalpi. Nah, sedangkan gundukan ini ke reaktan ini disebut EA atau energi aktivasi. Oke, maka dari sini kita peroleh energi aktivasinya adalah 125 dikurangi 55 gitu ya. 0, 12 kurangi 5 itu 70 ya. Inilah energi aktivasinya. Sedangkan entalpinya itu adalah produk kurangi reaktan ya, maka 35 dikurangi dengan 55. Ini ya Dek ya, produk kurangi reaktan. Itu cara mencari entalpi, maka hasilnya adalah negatif 20 ya. Inilah entalpinya. Oke. A. Energi pengaktifan 20, salah. Reaksi melepas kalor, betul, kalau melepas kalor itu eksoterm, tapi tidak sebesar 90 kJ. Harusnya melepas 20 kJ. Salah. Perubahan entalpi 70, salah. 70 itu punyanya energi aktivasi. Reaksi termasuk endo, salah. Reaksi dapat berlangsung jika energi tumbukan melebihi 70 kJ. Oke ya. Tumbukan atau energi kinetik itu harus melebihi energi aktivasi. Energi aktivasinya 70, betul sekali ya. Jawabannya adalah E. Tumbukan itu harus melebihi energi aktivasi. Oke ya, maka dia akan menghasilkan produk nantinya. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, urutan reaksi yang paling cepat. Kalau mencari reaksi yang paling cepat, langkahnya kalian carilah luas permukaan yang besar. Luas permukaan yang paling besar itu adalah serbuk. Nah, luas permukaan di sini maksudnya bukan serbuk kan kecil Mbak, itu luasnya kecil bukan. Maksudnya itu luas tumbukannya ya. Kalau serbuk itu bertumbukannya tuh semakin luas. Bertumbukannya itu semakin menyebar ya, jadi bisa semakin cepat bertumbukan. Serbuk lebih luas daripada butiran gitu ya. Butiran lebih luas daripada kepingan, begitu guys. Maka dari yang paling cepat kita cari yang serbuk dulu ya Dek ya. Bisa 2, bisa 4. Lalu kita cari konsentrasi yang lebih besar. 0,1 sama 0,2 gede 0,2. Jadi yang paling cepat itu adalah 4. Ya, kita lanjutkan dengan 2. Lalu kita lihat ini sama-sama keping, tetapi konsentrasi HCl ini nomor 3 lebih besar ya daripada nomor 1. Maka sini 3, 1. Inilah urutannya laju reaksi dari cepat ke lambat. 4, 2, 3, 1. Jawabannya E ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 4. Di antara reaksi berikut yang paling cepat menghasilkan MgOH2,
Yang paling cepat itu menandakan mana sih lajunya yang paling cepat. Kalau mencari laju yang paling cepat berarti langkahnya kalian mencari konsentrasi yang paling besar, mencari suhu yang paling besar juga, luas permukaan juga yang paling luas atau yang paling besar ya. Tadi untuk poin berapa ya sudah Mbak bahas? Poin 3 ya, urutan luas permukaan ya. Nomor 3 tadi maksud saya. Kita lihat NH4OH 0,1 M, 0,5 M, 0,5 M, 0,1 M, 0,1 M. Maka 0,1 M kalah ya. 0,5 M itu lebih besar konsentrasinya daripada 0,1 M. Begitu. Oke. Selanjutnya kita lihat konsentrasi MgSO4 yang gede juga ya. Ini 0,2, ini 0,1. Maka ini kalah. Nah, maka lebih besar 0,2 M. Kita lihat ya. Suhunya, semakin besar suhu maka lajunya juga semakin cepat. 40, 40, 30, 30, 30. Nah, ini berarti kan salah, ya. Oke, berarti yang paling tepat adalah B. Begitu, guys. Suhu juga dia paling tinggi, ya. Bisa lanjut ya, Dek, ya. Oke, saya masuk ke soal nomor 5. Persamaan laju reaksi yang tepat untuk reaksi tersebut adalah, oke, kalian wajib ingat ya, jika besok bertemu dengan tipe soal laju reaksi ada yang lambat dan ada yang cepat, maka persamaan laju itu hanya dipengaruhi oleh yang reaksinya lambat. Ingat itu ya, Dik ya. Nah, dari konsep ini nanti berlaku koefisien itu digunakan sebagai orde. Tapi hati-hati ya, koefisien itu bukanlah orde. Tetapi tipe soal seperti ini, koefisien itu adalah orde. Yang namanya persamaan laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Oke ya, kita akan cari yang lambat dulu, maka ini no. Kita ambil percobaan ke-1 ya. Reaktannya adalah ini, maka nanti persamaan lajunya adalah V sama dengan K, NO2, karena ini koefisiennya 1, maka artinya pangkat 1, ya, dikalikan dengan konsentrasi NO2, karena ini koefisiennya juga 1, maka ini pangkat 1 juga. Nah, maka V sama dengan K, lah ini kan NO2-nya sama ya, maka 1 tambah 1, 2, jawabannya seperti ini. Paham ya, Dek ya? Oke, jawabannya itu adalah B. Lanjut, nomor 6. Laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu ditunjukkan oleh angka. Nah, karena dipengaruhi oleh luas dan suhu, maka kalian carilah yang luas dan suhunya berbeda. Hanya luas dan suhunya saja ya yang berbeda ya. Coba saya akan cek 1 dan 2. Kita cek ya, 1 dan 2. Suhunya berbeda. Oke, kita hanya mencari suhu dan luas aja yang berbeda. Luasnya juga berbeda ya, bagus ini. Kita lihat konsentrasinya sama. Ya, betul banget ini, langsung ketemu 1 dan 2. Hanya luas permukaan dan suhu saja yang berbeda. Konsentrasi H2SO4-nya sama, maka konsentrasi tidak mempengaruhi laju dalam poin 6 ini, ya. Paham maksudnya, Mbak? Coba ya, agar lebih jelas, saya akan cek poin B, 1 dan 3. Saya akan coba ya, 1 dan 3. Kita lihat suhunya sama. Oh, berarti kalau suhunya sama, berarti tidak dipengaruhi oleh suhu. Ya, kita lihat luas permukaannya berbeda, maka poin 1 dan 3 itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Kita lihat konsentrasinya sama, berarti 1 dan 3 itu hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut ke soal nomor 7. Reaksi paling cepat berlangsung jika larutan HCl yang digunakan dibuat dari. Reaksi akan cepat berlangsung apabila HCl konsentrasinya semakin apa, Dek? Iya, harus konsentrasinya semakin besar dong. Nah, maka kalau dia semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Kita tinggal mencari ya guys, laju reaksi HCl yang paling cepat. Rumusnya konsentrasi itu adalah gram dibagi dengan mR dikalikan 1000
dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Inilah rumus konsentrasi. Kita coba ya. Poin A, rumusnya konsentrasi adalah 3,65. Saya akan mencari MR-nya HCl dulu ya. MR HCl itu adalah H itu 1, Cl itu adalah 35,5. Maka ini jawabannya 36,5. Itu AR-nya ya. MR-nya, maaf ya. 3,65 dibagi dengan MR-nya. MR-nya itu 36,5. Dikalikan 1000. Volumenya itu dalam bentuk mili ya. Betul ya. 50. Hilang-hilang. 0,1 dikali 100 dibagi 5 itu 20. Ini jawabannya 2M ya. Kita lihat poin B. Konsentrasinya berapa ini? Yuk. 3,65 dibagi 36,5 itu adalah 0,1. Langsung aja ya. 1000 dibagi 100 itu adalah 10. Ini konsentrasinya 1. Oke, kita lihat poin C. 7,30. Berapa, Dik? 7,30 dibagi dengan 36,5 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 100. Nah, ini kan berarti kan 10 ya, Dek. 7,3 dibagi dengan 36,5 itu adalah 0,2 ya, Dek. Nah, maka 0,2 dikalikan 10 yaitu jawabannya 2M lagi. Kita lihat poin D, konsentrasinya 18,25 dibagi dengan 36,5 itu adalah 0,5. 0,5 dikalikan 1000 dibagi 200 itu 5 ya, Dik ya. Maka ini 2,5M. Oke, ini terlihat besar poin D. Kita lihat poin E. Maka 18,25 dibagi 36,5 itu adalah 0,5 dikali dengan 1000 dibagi 500 itu 2. Ini jawabannya 1M. Ya, maka sudah terlihat sekali, ya, jatuhnya di poin D. Begitu ya. Semoga kalian paham. Oke, nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai katalis. Apa itu katalis? Katalis itu adalah suatu zat yang bisa mempercepat laju reaksi ya, tanpa mempengaruhi hasil reaksinya atau tidak ikut bereaksi ya. Dia hanya mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Itulah kerja katalis. A. Katalis meningkatkan energi kinetik partikel sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan. B. Katalis membentuk tahapan-tahapan reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis menaikkan energi aktivasi. Katalis menurunkan entalpi, no ya. Katalis bergantung pada energi partikelnya, tidak. Ya, jadi katalis itu tugasnya adalah menurunkan energi aktivasi. Jawaban yang tepat itu adalah B. Paham ya? Lanjut. Nomor 9. Sandra ingin melakukan percobaan dengan mereaksikan logam seng dengan asam klorida. Ini ya reaksinya ya. Jika massa seng dan volume HCl yang digunakan dalam setiap percobaan sama dan ingin diperoleh gas H2 paling cepat, berarti ingin menghasilkan produk yang paling cepat, perlakuan yang harus dilakukan Sandra. Nah, maksudnya ini bentuk logam seng itu yang tepat apa? Maka kita cari yang serbuk, karena serbuk itu luas permukaannya lebih besar ya. Dan kita cari konsentrasi HCl yang besar juga. Ini 0,05, ini 0,02, ini 0,1 M. Ini kandidat yang benar ya. Terus kita lihat suhunya, 25 Celcius, 35 Celcius, 35 Celcius. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Paham ya? Lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Reaksi antara asam sulfat dan magnesium karbonat dilakukan dalam kondisi berbeda-beda. Kondisi yang memungkinkan reaksi paling cepat. Oke, maka kita cari yang serbuk dulu ya. Serbuk, serbuk, serbuk. Oke, terus kita lihat suhu yang paling tinggi ya. 50, 28, 28. Maka ini no, ini no. Carilah konsentrasi yang besar, suhu yang besar, luas permukaan juga yang besar. Oke, ini juga HCl yang digunakan tuh HCl pekat. Artinya konsentrasinya tinggi ya. Ini
maaf ya, H2SO4. Salah baca saya. H2SO4 encer, ya, ini salah. Nah, ini sama-sama nih Mbak, H2SO4 pekat sama dengan poin A. Tetapi suhunya ini lebih rendah, ini suhunya lebih tinggi. Maka A itu semakin cepat, ya. Inilah pembahasan UK2 untuk laju reaksi kelas 11 kimia, buku PR Intan Pariwara. Silakan kita sharing ya, jika ada jawaban yang berbeda, saya akan terbuka sekali, kita akan belajar bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Simak kembali video Matkin Privat lainnya. Assalamualaikum.